Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas Ekonomi Syariah F mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah akan mempresentasikan materi manajemen kas dalam keuangan syariah. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mustaniro selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama Aryani Cahaya Pertiwi, NIM 1817-2012-15 dan saya sendiri Priska Ayu Ningrum, NIM 1817-2012-26. Selanjutnya teman saya Swarti, NIM 1817-2012-45. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait manajemen kas dalam keuangan syariah dengan bahasan pertama yaitu dasar syariah manajemen kas, yang kedua motif dan siklus kas, yang ketiga model-model manajemen kas. Untuk yang pertama akan dipresentasikan oleh Aryani Cahaya Pertiwi. Nama saya Aryani Cahaya Pertiwi. Di sini saya akan sharing mengenai dasar syariah manajemen kas. Kas adalah mata uang, logam dan kertas, baik itu rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, dengan kata lain, kas itu adalah harta tunai yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan. Nah, harta tunai yang telah mencapai nisab dan haulnya itu wajib untuk terkena zakat. Nah, apa itu manajemen kas? Nah, manajemen kas ini adalah pengelolaan atas sumber daya kas oleh suatu organisasi. Manajemen kas itu memberikan kepada manajemen alat untuk berfungsinya suatu organisasi dengan menggunakan kas atau sumber daya likuid yang dimilikinya dengan cara yang tepat. Nah, manajemen kas ini merupakan kunci dalam menjaga stabilitas dan solvabilitas sebuah perusahaan. Manajemen kas ini akan berhasil jika dapat menghindari lilitan utang, meningkatkan tingkat pengumpulan kas, kemudian memiliki investasi jangka pendek yang sesuai dan menambah jumlah kas pada perusahaan untuk meningkatkan posisi kas dan profit perusahaan. Di dalam firman Allah yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari mereka orang-orang alim Yahudi dan rohib-rohib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih." Sedangkan dasar hadisnya adalah berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya, "Tak seorang pemilik emas dan perak pun yang tidak membayar haknya atau zakatnya, kecuali pada hari kiamat dibentangkan untuk pedang-pedang dari api neraka, maka emas dan perak tersebut dipanaskan." Yang selanjutnya itu adalah harta yang wajib dizakati menurut Husain Syahata karena kedudukannya sebagai harta tunai. Yang pertama itu ada al-nuqud al-mutlaqo, yaitu emas dan perak maupun yang dihukumi sama dengan keduanya. Yang kedua itu ada uang, baik uang logam maupun uang kertas, serta yang dihukumi sama dengan keduanya. Yang ketiga itu piutang amanah dan keperjanjian keuangan. Yang keempat ada perhiasan dan mahar. Kemudian yang kelima itu surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan cek. Kemudian yang terakhir itu ada simpanan investasi. Kemudian pada materi selanjutnya itu ada motif memegang kas. Nah, di sini motif memegang kas itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada motif transaksi, yang kedua itu motif berjaga-jaga, yang ketiga itu kebutuhan di masa mendatang, dan yang terakhir itu saldo kas minimal. Nah,
Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah motif transaksi. Nah, di dalam motif transaksi ini, kas itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi. Nah, transaksi perusahaan itu berasal dari penjualan. Ini artinya bahwa dari penjualan tersebut, maka perusahaan itu akan menerima kas. Sementara itu, perusahaan juga harus membayar gaji pegawai, kemudian membeli bahan mentah, dan membayar utang dagang. Kas keluar dan kas masuk itu tidak selalu tersinkronisasi. Jika kas keluar itu lebih banyak daripada kas masuk, maka perusahaan itu dapat dihadapkan pada permasalahan likuiditas. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perusahaan itu harus memegang kas. Nah, alternatif untuk memperoleh kas itu bisa dengan menjual surat berharga. Namun, alternatif tersebut nantinya akan menimbulkan biaya transaksi. Nah, yang kedua, ini ada motif berjaga-jaga, di mana di dalam motif ini alternatif lain dari memegang kas itu untuk berjaga-jaga dalam menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Nah, sebagai contoh, jika sewaktu-waktu perusahaan itu harus mengeluarkan jumlah kas yang cukup banyak atau yang cukup besar, maka perusahaan itu harus mempunyai kas yang cukup. Nah, disinilah motif berjaga-jaga dibutuhkan. Namun jika tidak, maka perusahaan itu tidak bisa memenuhi kebutuhan yang mendadak tersebut. Nah, alternatifnya itu bisa dengan melakukan pinjaman standby loan atau kredit atau line of credit, atau bisa disebut dengan rekening koran. Tetapi untuk alternatif tersebut, perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk biaya komitmen, meskipun uang tersebut itu tidak dipakai atau tidak digunakan. Selanjutnya, motif memegang kas yang ketiga itu ada kebutuhan di masa mendatang. Jadi kebutuhan kas itu bisa mengalami kenaikan atau peningkatan pada saat ada kejadian-kejadian tertentu di masa mendatang. Seperti contoh itu jika perusahaan itu berencana akan meluncurkan produk baru. Maka dengan adanya peluncuran produk baru tersebut, perusahaan akan membutuhkan kas yang cukup substansial. Perusahaan dengan demikian akan menimbun kas untuk persiapan meluncurkan produk baru tersebut. Nah, yang terakhir itu saldo kas minimal. Nah, saldo kas minimal ini khusus untuk perbankan. Biasanya bank itu mensyaratkan saldo minimal yang harus tetap berada di dalam rekening perusahaan di bank. Nah, contohnya itu ketika perusahaan akan membuka rekening tabungan di bank, maka perusahaan itu harus memegang sejumlah saldo minimal tertentu. Nah, persyaratan saldo minimal tertentu tersebut itu akan berpengaruh terhadap saldo kas perusahaan. Sekalian yang room akan memberikan materi terkait siklus manajemen kas, aliran kas, serta keuntungan memiliki kas yang cukup. Terkait siklus manajemen kas, perusahaan yang memiliki kelebihan kas biasanya dibelikan surat-surat berharga, baik itu obligasi, saham biasa maupun saham preferan. Tujuan pemberian efek ini untuk menjaga likuiditas perusahaan. Kita tahu bahwa efek itu merupakan uang tunai yang bisa diperjualbelikan di bursa efek. Selain itu bisa untuk investasi sementara, yaitu dalam memperoleh keuntungannya kita bisa melihat perbandingan dari harga jual dan harga beli. Selanjutnya yaitu untuk investasi jangka panjang atau biasa disebut dengan permanent investment. Perusahaan pasar biasanya perusahaan itu memperjualbelikan hasil produksinya secara kredit atau secara tangguh, kemudian melahirkan yang namanya piutang. Nah, kemudian dilakukan penagihan terhadap piutang tersebut sehingga menjadi uang tunai atau kas, sehingga dapat disimpulkan bahwa siklus kas perusahaan adalah yang pertama kas, persediaan, selanjutnya ada piutang, dan terakhir yaitu kas.
yaitu pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan untuk persediaan, yaitu meliputi pertama persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Ketiga nilai tersebut itu dapat mempengaruhi kas. Jadi ketika persediaan itu tinggi, maka kas yang tertanam di dalamnya juga tinggi. Investasi dalam piutang ditentukan oleh yang pertama volume penjualan murabahah, selanjutnya syarat pembayaran murabahah, yang ketiga ketentuan tentang pembatasan murabahah, yang keempat kebijakan kepengumpulan piutang, yang kelima kebiasaan dan karakter dari para pelanggannya. Nah, untuk pertimbangan dalam pemberian pembiayaan didasarkan pada yang pertama itu dilihat dari karakternya. Kita lihat dari karakter para manajemennya. Yang kedua yaitu capacity, yaitu kemampuan atau kesanggupan membayar kembali pembiayaan tersebut. Yang ketiga dilihat dari kapital, yaitu melihat posisi keuangannya dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Yang selanjutnya yaitu dilihat dari sisi kolateral, yaitu besarnya harta pelanggan. Kita lihat berapa besar harta pelanggan tersebut. Yang selanjutnya yaitu condition, kita lihat dari sisi kondisi ekonomi, sosial, politik, dan juga bisnis. Yaitu aliran kas harus dikelola dengan baik dan benar, karena kas itu adalah jantungnya yang menggerakkan kegiatan yang ada di perusahaan, terutama dari operasi rutin perusahaan. Jadi misalnya perusahaan itu kekurangan kas, maka akan kehilangan kepercayaan baik dari dalam perusahaan sendiri ataupun dari luar perusahaan. Dari pihak luar, mereka itu tidak percaya bahwa tagihannya itu akan dibayar tepat waktu atau tidak. Yang kedua dari pihak dalam, terutama dari pihak buruh atau para pekerja, itu akan merasa tidak percaya bahwa perusahaan itu akan membayar gajinya tepat waktu atau tidak. Kehilangan kepercayaan dari buruhnya dan pemasoknya atau krediturnya, perusahaan itu lambat laun akan mengalami namanya kebangkrutan, karena buruh itu udah mulai tidak loyal dan tidak produktif dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya pemasok dan krediturnya itu tidak mengadakan transaksi bisnis dengan baik. Akibatnya hasil dari produksinya itu tidak berkualitas dan sulit untuk masuk pasar, sehingga perusahaan itu akan mengalami namanya kebangkrutan. Oleh sebab itu, kas harus dikelola dengan baik, jujur, hati-hati, dan juga profesional. Yaitu keuntungan memiliki kas yang cukup. Perusahaan yang memiliki kas yang cukup merupakan perusahaan yang memiliki reputasi bisnis yang baik, karena ia mampu membayar utang-utangnya atau membayar gaji karyawan itu secara tepat waktu dan juga sebagainya. Selain itu, perusahaan itu memperoleh keuntungan dari setiap pembelian secara tunai, baik itu pembelian bahan baku ataupun barang dagangan, karena ia mendapatkan diskon atas pembelian tersebut. Misalnya term offer 2/10 net 30. Jika debitur itu membayar dalam waktu 30 hari, maka perusahaan itu tidak mendapatkan diskon. Tetapi jika debitur itu membayar 10 hari dari tanggal pembelian, maka ia memperoleh diskon sebesar 2%. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dihitung biaya modal jika perusahaan itu tidak mengambil diskon, sehingga dapat dihitung biaya sama dengan presentasi per 100% diskon perluasan terakhir dikurangi persen diskon dikali 365, sehingga biaya sama dengan 2/100 dikurangi 2 kali 30 dikurangi 10 dikali 365, hasilnya yaitu 0,0204 dikali 18,25 sama dengan 0,3723 dipersenkan menjadi 37,23%. Tersebut menunjukkan bahwa besarnya biaya tahunan sebesar 37%. Jadi jika perusahaan itu tidak mengambil potongan tunai, maka perusahaan itu akan menanggung sekitar 37,23% per tahun untuk menanggung biayanya. Manajemen keuangan yang profesional dapat dipastikan perusahaan itu akan mengambil potongan tunai tersebut. Jadi jika kasnya tidak cukup, bisa melakukan pembiayaan kepada bank. Jadi jika besarnya biaya pembiayaan itu di bawah 37,23%, maka perusahaan itu bisa mengambil pembiayaan tersebut. Tapi jika pembiayaan itu lebih besar di atas 37,23%, maka perusahaan tersebut itu bersedia untuk kehilangan potongan tunai. Artinya perusahaan itu akan membayar utang dagangnya dalam waktu 30 hari dari tanggal pembelian.
Misalnya dalam 1 tahun jumlah pembelian itu 1000 margin bank 20% per tahun. Perusahaan itu akan mengambil potongan tunai atas pembeliannya meskipun dibayarkan melalui pembiayaan bank, maka perhitungannya yaitu potongan pembelian 37,23% dikali 1000 sama dengan 372,30 rupiah. Kemudian pembayaran margin banknya 20% dikali 1000 rupiah, maka hasilnya 200 rupiah. Jadi keuntungan atas pembelian tunai yaitu 372,3 dikurangi 200 sama dengan 172,30 rupiah. Jadi keuntungan yang diperoleh perusahaan atas pembelian tunai yaitu sekitar 172,30 rupiah. Perusahaan yang memiliki posisi kas yang kuat itu merupakan perusahaan yang memiliki kekuatan tawar-menawar yang tinggi kepada pemasok. Perusahaan tersebut dapat menawar besarnya potongan tunai. Perusahaan itu dapat memilih pemasok yang baik. Di samping itu juga perusahaan itu tersebut memiliki reputasi yang terhormat, reputasi yang baik karena dapat memenuhi semua kewajibannya itu secara tepat waktu. Cara mempercepat proses pengumpulan dalam rangka yang pertama, earlier billing, yaitu dengan cara mempercepat pengumpulan piutang dengan mengirimkan tagihan kepada pelanggan lebih awal. Yang kedua, lockbox system, yaitu perusahaan menyewa kotak pos lokal memberi kuasa kepada banknya untuk mengambil kiriman uang di dalam kotak tersebut. Yang ketiga, concentration banking. Caranya adalah perusahaan menentukan berbagai pusat pengumpulan pembayaran di berbagai wilayah sesuai dengan penyebaran penjualannya. Model manajemen kas itu yang pertama ada model EOQ atau Economic Order Quantity, yaitu digunakan dalam manajemen persediaan, dapat juga digunakan untuk menentukan saldo kas optimal. Model ini menyediakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memecahkan masalah manajemen kas. Model ini juga untuk penyimpanan kas diseimbangkan dengan biaya transaksi yang tetap, yaitu dengan mengubah surat berharga atau sebaliknya. Adapun rumusnya itu biaya total sama dengan I kali C per 2 ditambah B kali T per C, di mana I itu tingkat bunga surat berharga atau konstan, B itu biaya transaksi tetap, T besar itu total kebutuhan kas selama periode waktu tertentu, C per 2 itu rata-rata saldo kas, T per C itu jumlah transaksi selama periode tertentu. Langsung itu di mana C yang optimal itu C sama dengan akar dari 2 kali B kali T besar dibagi I, di mana C itu jumlah efek yang diubah menjadi kas, I itu tingkat bunga surat berharga atau konstan, B itu biaya transaksi tetap, T besar itu total kebutuhan kas selama periode waktu tertentu. Yang kedua itu ada model Miller dan Orr, cocok untuk saldo kas yang berfluktuasi secara random. Pada awalnya, manajer keuangan harus menentukan batas atas dan batas bawah jumlah saldo kas yang dimiliki perusahaan. Apabila saldo kasnya mendekati batas bawah, perusahaan harus menjual surat berharga untuk menambah saldo kasnya. Sedangkan apabila saldo kasnya mendekati batas atas, perusahaan harus membeli surat berharga untuk mengurangi saldo kasnya. Selama saldo kas berada di antara batas atas dan batas bawah, perusahaan tidak melakukan transaksi. Seberapa tinggi batas atas tersebut tergantung pada biaya tetap untuk transaksi dan biaya pemilikan uang kas. Diasumsikan bahwa biaya-biaya tersebut bahwa dapat diperkirakan, serta biaya penjual dan membeli surat berharga adalah sama. Tujuan model ini adalah menyediakan saldo kas dengan biaya total yang minimal. Miller dan Orr menentukan batas atas.
atau H kecil rupiah dan batas bawah 0 rupiah. Nilai H kecil dan Z besar yang optimal tergantung biaya transaksi, biaya pemilikan kas, dan tingkat fluktuasi saldo kas. Nilai Z besar yang optimal adalah Z besar sama dengan 3 kali B kali A kuadrat dibagi 4I pangkat sepertiga, di mana B sama dengan biaya tetap transaksi surat berharga, A sama dengan varians aliran kas masuk bersih harian atau suatu pengukur penyebaran aliran kas, I kecil itu bunga harian surat berharga. Untuk kesimpulan, jadi manajemen kas adalah pengelolaan atas sumber daya kas dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, dasar hukum yang mendasarinya terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, motif memegang kas itu ada 4. Yang pertama itu motif berjaga-jaga, motif transaksi, kebutuhan di masa mendatang, dan saldo kas minimal. Siklus kas yang pertama itu ada kas, persediaan, piutang, dan kembali lagi ke kas. Keuntungan milik kas yang cukup yang pertama berarti perusahaan itu memiliki reputasi yang baik, perusahaan tersebut itu memiliki tingkat tawar yang tinggi kepada pemasok dan dapat memilih pemasok yang baik. Selanjutnya, untuk mempercepat proses pengumpulan dalam rangka memiliki lebih banyak dana yang siap digunakan itu ada 3. Yang pertama itu menggunakan error billing, box system, dan concentration banking. Yang selanjutnya model manajemen kas yaitu ada model economic order quantity dan model Miller dan Orr. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.